Oke, kita akan belajar dan saya akan mempresentasikan terkait dengan angelologi. Angelologi yakni doktrin terkait dengan malaikat gitu. Dalam presentasi ini ada tiga pembahasan yang terkait dengan angelologi, yaitu tentang doktrin malaikat, doktrin tentang setan, dan doktrin tentang iblis. Kita akan ke poin yang pertama, yaitu doktrin tentang malaikat. Malaikat, malaikat sendiri itu dapat didefinisikan dengan 4 pengertian. Yang pertama, malaikat itu bisa dikatakan dengan malaikat sendiri, dengan istilah malaikat, yang berasal dari kata Ibrani itu malak, berarti utusan. Dan itu ditujukan kepada manusia kalau kita melihat dalam satu Raja-Raja pasal 19 ayat 2. Atau utusan ilahi dalam Kejadian 28 ayat 12. Kata dasar yang diutus sebagai utusan ilahi, itu berarti secara sederhana dapat dipahami berarti bahwa malaikat adalah makhluk surgawi yang ditugaskan untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Itu arti yang pertama, yaitu malaikat. Yang kedua bisa menunjuk kepada istilah putra Allah. Putra Allah, malaikat juga disebut sebagai putra Allah pada tahap sebelum mereka jatuh. Jadi mereka adalah putra Allah yang diciptakan. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 6, kemudian pasal 38 ayat 7. Istilah yang ketiga, malaikat itu menunjuk kepada yang kudus. Jadi malaikat juga disebut yang kudus. Dalam arti bahwa mereka itu dikuduskan atau dipisahkan oleh Allah untuk Allah sebagai pelayan dari kekudusannya. Kemudian yang keempat, istilah yang keempat terkait dengan malaikat adalah tentara atau pasukan. Malaikat disebut sebagai tentara yang dapat dipengerti sebagai tentara surgawi. Hal ini menjelaskan sebagai tentara surgawi 1 Samuel 1 ayat 11 dan sebagai jutaan keberadaan surgawi yang mengelilingi Allah disebut tentara dalam frase tentara surgawi. Jadi itu ada 4 istilah yang mendefinisikan terkait dengan malaikat. Bagaimana dengan keberadaan malaikat? Di dalam Alkitab disajikan beberapa fakta terkait dengan eksistensi malaikat. 34 kitab di Alkitab memberikan referensi pada malaikat. 17 di Perjanjian Lama, kemudian 17 kitab di Perjanjian Baru. Hal penting bagi kepercayaan kepada malaikat karena relasi malaikat dengan Kristus. Kita bisa perhatikan di dalam Matius pasal 4 ayat 11 bagaimana Kristus telah dilayani oleh para malaikat setelah melewati pencobaan. Kemudian juga di dalam Matius pasal 22 ayat 29 sampai 30 yang menyebutkan tahap setelah kebangkitan dengan membandingkannya dengan malaikat. Kemudian dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32, kemudian 41, ia mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel pada saat kedatangannya yang kedua kali. Itu terkait dengan peran tugas daripada malaikat. Keberadaan para malaikat berkaitan dengan kredibilitas daripada kesaksian Kristus. Jadi beberapa peran, beberapa tugas yang dilakukan oleh malaikat itu menunjukkan eksistensi atau keberadaan dari malaikat itu sendiri. Natur dan atribut malaikat. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan. Malaikat adalah malaikat itu adalah keberadaan yang bersifat roh. Meskipun malaikat dapat menamakan diri mereka kepada manusia dalam wujud manusia, tetapi mereka tetap disebut roh. Jadi natur dan atribut malaikat. Yang pertama adalah malaikat adalah makhluk ciptaan.
Pemazmur menyerukan agar seluruh alam semesta memuji Allah atas ciptaannya bersama dengan semua makhluk surgawi yang lain. Malaikat diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Ayub diingatkan bahwa para malaikat memuji Allah pada waktu mereka diciptakan. Dan tujuannya adalah Kristus menciptakan malaikat adalah supaya mereka memuji Allah. Jadi jelas beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwasanya malaikat adalah makhluk ciptaan. Yang kedua, natur yang kedua adalah malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Pernyataan tentang penciptaan di Kolose 1 ayat 16 menunjuk pada penciptaan malaikat hanya terjadi cuma sekali saja. Tindakan penciptaan malaikat tidak secara terus-menerus karena malaikat tidak mampu untuk beranak. Matius 22 ayat 30. Kemudian jumlah mereka juga tidak berubah. Jumlah mereka dalam penciptaan itu beribu-ribu atau ribuan yang tidak terhitung jumlahnya. Bisa dilihat di dalam Matius 22 ayat 30, kemudian Wahyu 5 ayat 11. Pengulangan beribu-ribu menyatakan bahwa jumlah malaikat yang tidak terhitung. Itu adalah natur yang kedua. Natur yang ketiga, malaikat memiliki urutan lebih tinggi dari manusia. Umat manusia termasuk Tuhan kita yang telah berinkarnasi lebih rendah dari para malaikat. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia karena mereka tidak dapat mati. Para malaikat lebih berhikmat, berkuasa, tak terbatas daripada manusia. Malaikat tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 3. Tetapi pada akhirnya malaikat memiliki keterbatasan-batasan dibandingkan dengan manusia, khususnya dengan masa depan. Memang malaikat itu lebih tinggi ya daripada manusia, tetapi malaikat juga memiliki keterbatasan. Dan keterbatasan itu khususnya terkait dengan masa depan. Para malaikat itu tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah. Karena itu mereka tidak memiliki akhir kemuliaan yang dimiliki manusia yang ditebus oleh Kristus. Pada masa akhir, manusia yang telah ditebus akan ditinggikan di atas malaikat. Jadi perbedaannya adalah nanti di masa depan. Klasifikasi manusia, klasifikasi malaikat. Ada 5, yaitu para malaikat yang berperan sebagai penguasa pemerintahan, kemudian malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi, kemudian malaikat yang adalah individu yang prominent, dan malaikat yang melayani Allah. Yang pertama adalah malaikat yang berperan sebagai penguasa pemerintahan. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 menunjukkan kepada tingkatan dari malaikat yang jatuh. Pemerintah adalah mereka yang berada di tingkat tertinggi. Penguasa, mereka yang diberi otoritas. Kemudian penghulu dunia yang gelap, itu adalah kuasa atau otoritas yang diterapkan di dunia. Kemudian roh-roh jahat di udara, itu adalah karakter atau natur mereka. Kemudian di dalam Daniel 10 ayat 13 menunjuk pada pangeran dari kerajaan Persia yang melawan Mikael. Ini bukan raja Persia. Ini bukan menunjukkan kepada raja Persia, tetapi ini menunjukkan kepada malaikat yang jatuh di bawah kuasa setan. Ia adalah iblis dari tingkat yang tinggi, ditugaskan oleh kepala iblis, setan, kepada Persia sebagai wilayah khusus untuk aktivitasnya. Jadi itu adalah klasifikasi yang kedua. Pertama. Yang kedua adalah malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi.
Mikael itu disebut sebagai penghulu malaikat. Malaikat tingkat tertinggi Allah di dalam Yudas 9 ayat 9, kemudian Daniel 12 ayat 1. Misi penghulu malaikat adalah sebagai pelindung Israel. Kemudian juga sebagai juga yaitu ada malaikat pemimpin terkemuka yaitu Mikael, kemudian ada malaikat yang memerintah juga disebutkan tetapi tidak ada penjelasannya lebih lanjut. Jadi itu klasifikasi menurut tingkatan yang tertinggi. Kemudian yang ketiga adalah individu yang prominent. Di dalam klasifikasi individu yang prominent dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu Mikael di dalam Daniel 10:13, kemudian ayat 12:1. Mikael artinya siapa yang seperti Allah. Mikael melawan setan dan pengikutnya di zaman tribulasi. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 9, kemudian Mikael berselisih dengan setan tentang tubuh Musa di Yudas pasal 9. Kemudian Yudas 9 ya maksud saya. Yang kedua, klasifikasi kedua adalah Gabriel. Individu yang prominent itu Gabriel. Gabriel dalam Daniel 9:21, kemudian Lukas 1 ayat 26 menjelaskan Gabriel berperan menjelaskan peristiwa dari 70 minggu untuk Israel. Daniel 9:21 sampai 27. Kemudian pembawa berita tentang kelahiran Yesus yang membawa berita tentang kelahiran Yesus Kristus dalam Lukas 1 ayat 26. Kemudian yang ketiga adalah Lucifer di dalam Yesaya 14 ayat 12 yang artinya bersinar atau bintang fajar adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana nan indah yang mengelilingi takhta Allah. Kemudian yang keempat klasifikasi keempat adalah malaikat yang melayani Allah. Yaitu ada dua. Yang pertama kerub. Kerub adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tak terlukiskan. Bisa di dalam Kejadian 3:24, Keluaran 25 ayat 17 sampai 22, kemudian Yeskiel 1. Kemudian serafim. Serafim berarti yang dibakar. Digambarkan mengelilingi takhta Allah di dalam Yesaya pasal 6 ayat 2. Jadi digambarkan memiliki 6 sayap, 3 rangkaian seruan mereka, suci, 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 Yesaya 6 ayat 3, yang berarti mengakui Allah sebagai yang sangat sempurna dalam kekudusannya. Serafim juga mengekspresikan kekudusan Allah di mana mereka memproklamasikan bahwa manusia harus disucikan dari dosa moral sebelum ia dapat berdiri di hadapan Allah dan melayani Dia. Itu klasifikasi, 4 klasifikasi. Kemudian pelayanan malaikat. Pelayanan malaikat yang pertama adalah melayani Allah. Kerub mempunyai pelayanan kepada Allah. Kemudian serafim itu melayani Allah dalam hal mengelilingi takhta Allah di mana mereka memiliki kekudusan Allah. Kemudian pelayanan yang kedua adalah melayani Kristus. Seperti memprediksi kelahirannya di dalam Lukas pasal 1, kemudian melindungi Kristus pada waktu masih kecil, kemudian melayani Kristus setelah pencobaan, dia melayani, kemudian menguatkan Yesus di Getsemane, kemudian mewartakan kebangkitannya, beberapa teks di dalam kitab Injil-Injil, kemudian hadir pada waktu kenaikan Yesus, kemudian hadir di kedatangannya yang kedua. Jadi pelayanan kedua adalah melayani Kristus. Yang ketiga adalah melayani orang percaya. Melayani orang percaya dalam hal apa? Melayani orang percaya dalam proteksi dalam hal fisik. Contohnya Daud diproteksi dalam hal fisik oleh malaikat pada waktu ia dipaksa untuk lari ke Filistin. Kemudian pemeliharaan secara fisik. Malaikat membawa makanan bagi Elia pada waktu ia lemah. Kemudian dorongan. Selama badai di laut, malaikat mendorong Paulus mengingatkan dia bahwa ia akan tiba dengan selamat di Roma untuk bersaksi bagi Kristus. Kemudian menolong dalam jawaban doa. Jadi menolong dalam jawaban doa.
Kemudian petunjuk, sebagai petunjuk. Contohnya malaikat memimpin Filipus untuk bersaksi pada orang Nasir Ethiopia. Kemudian membawa orang percaya pulang. Lukas 16 ayat 22 menjelaskan kematian Lazarus dan para malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham. Ini mungkin cara Allah yang menyebabkan semua orang kudus yang mati keluar dari tubuhnya pulang ke rumah Tuhan untuk bersamanya. Itu pelayanan malaikat. Yang kedua adalah doktrin setan. Doktrin mempelajari tentang realitas dan eksistensi setan ya. Di dalam doktrin ini dibagi menjadi 4 pembahasan, yaitu tentang eksistensi setan, kemudian personalitas setan, asal mula dan natur setan, dan penghakiman setan. Eksistensi setan. Realitas yang ada, realitas dan eksistensi setan itu berdasarkan kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, kita bisa melihat di dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwasanya ular itu dikenal sebagai setan dan pemakiman yang diwartakan. Kemudian dia menuduh Ayub di hadapan Allah. Setan memimpin Daud dalam proses sensus ya, sensus orang Israel itu. Dia ada. Kemudian setan menuduh bangsa di hadapan Allah, menuduh bangsa-bangsa di hadapan Allah. Setan itu sebenarnya bukan suatu nama di Yesaya 14 ayat 1 sampai 7 dan Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19. Bagian-bagian ini dimengerti dengan alasan baik menunjuk kepada keadaannya yang semula dan setelah dan kejatuhan. Jadi itu adalah bukti realitas dan eksistensi setan dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru ada sangat banyak itu buktinya. Misal di dalam setiap penulis PB dan 19 kitab membuat referensi tentang setan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak sekali. Kristus sendiri membuat referensi tentang setan sebanyak 20 kali. Ada banyak nama untuk setan di PL dan PB yang kumulatif meneguhkan eksistensi setan. Fakta eksistensi mendapat dukungan dari keabsahan perkataan Kristus. Bagaimana atributnya? Personalitas setan. Setan secara personalitas setan itu memperlihatkan atributnya. Dia adalah intelek, orang yang intelek. Personali yang intelek. Dengan licik, ia merencanakan dan membuat karyanya, kemudian kemampuan berpikir dan merencanakan untuk menipu orang, kemudian pengetahuan dan fasilitasnya dengan kitab suci adalah gambar intelektualnya yang dipakai untuk memperdaya manusia. Kemudian yang kedua, emosi. Terlihat untuk meninggikan diri. Kalau kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 17 kata aku hendak itu diulang beberapa kali menunjukkan emosinya, egonya, bahwa dia ingin meninggikan diri. Kemudian dia secara emosi ingin menjebak petobat baru dengan kesombongannya, supaya petobat baru itu jatuh. Kemudian yang ketiga, kehendak. Kehendak dengan cara membujuk Kristus untuk berdosa. Dalam Matius pasal 4 itu ya, ketika dicobai, membujuk Kristus untuk bertobat. Dan hasratnya itu untuk menjadi seperti Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah. Kemudian personalitas yang kedua adalah memperlihatkan tindakannya, tidak hanya atributnya tetapi juga tindakannya. Dari tindakannya itu setan berbicara ya, setan itu berbicara, kemudian mencobai Kristus, merencanakan dan menuduh orang percaya. Setan itu menipu. 1 Petrus 5 ayat 8. Dalam oposisinya ia sebuah singa, terus-menerus berjalan berkeliling dengan tujuan untuk menerpekam seseorang. Kemudian ia terus membawa tuduhan secara legal melawan orang Kristen. Ia merencanakan metodenya melawan orang Kristen untuk jatuh.
Jadi setan itu adalah merupakan pribadi. Asal mula dan natur setan. Asal mula setan. Di dalam Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15 itu merupakan teks yang menjabarkan setan sebelum kejatuhannya. Ia menikmati suatu posisi yang tinggi di hadirat Allah. Gemerlap. Gemerlap surga ada di sekelilingnya. Bahkan ia disebut yang diurapi. Keruk yang menutupi. Yang menikmati posisi tertinggi yang terhormat di hadapan Allah. Jadi dia memiliki posisi yang tertinggi ya. Disebutnya Rapi, Lucifer, atau Morning Star yang menikmati posisi terhormat. Dia penuh hikmat dan keindahan tanpa celah. Kalau kita perhatikan dalam Yeskiel 28. Tetapi di dalam Yeskiel pasal 28 dan Yesaya pasal 14 itu juga menjabarkan tentang kejatuhannya. Dosa membuat setan dilempar dari hadirat Allah. Apa alasannya dosanya? Kesombongan, tinggi hati karena keindahannya dan hikmatnya menjadi korup. Setan memiliki kedudukan yang luar biasa yang membuat kesombongan. Dosa itu yang menyeret pada kejatuhan. Aku hendak ingin masuk hadirat Allah yang ia ingin menjadi seperti yang mati. Setan adalah pribadi yang memiliki tanggung jawab moral, bertanggung jawab kepada Allah dalam ayat 1 ayat 7. Ia tidak memiliki kebebasan yang tak terbatas, tetapi takluk dan dibatasi oleh Allah. Itu adalah asal mula dan natur. Bagaimana penghakiman? Setan nanti akan dihakimi. Setan jatuh dari posisi aslinya. Sebagai keruk yang diurapi, setan memimpin sepasukan malaikat, kemungkinan besar sepertiga dari semua malaikat dari surga dalam kejatuhannya. Kemudian penghakiman yang kedua, puncak kekalahan setan diwartakan di Eden. Allah memberitahu setan bahwa ia akan memiliki kemenangan kecil. Engkau akan meremukkan tumitnya. Tetapi Kristus akan memiliki kemenangan besar. Melalui salib, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dalam Kejadian 3:15. Kemudian setan dinyatakan tanpa kuasa melalui salib. Nanti setan dinyatakan tanpa kuasa. Kristus mengambil tempat manusia dan mengambil kematian substitusionarinya. Ia mengalahkan setan. Setan memiliki kuasa atas kematian, tetapi kuasa itu dipatahkan oleh Kristus. Dalam Ibrani 2 ayat 14. Kemudian setan akan dilempar dari surga selama masa tribulasi. Dilempar dari surga adalah tindakan penghakiman dan menunjuk pada spektrum bintang, juga dikenal sebagai langit kedua, bukan hadirat Allah. Kemudian setan akan diikat dalam jurang yang dalam selama masa 1000 tahun. Ketika Kristus kembali dengan penuh kemenangan, setan akan diikat selama 1000 tahun dan dipenjara dalam jurang yang tak berdasar dan tidak dapat menipu. Kemudian setan pada akhirnya akan dilemparkan ke lautan api. Kemudian di akhir milenium, kerajaan 1000 tahun, setan dibebaskan, di mana ia menipu banyak orang, memimpin pada satu pemberontakan melawan Allah, tetapi dikalahkan dan akhirnya dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Itu penghakiman setan. Kemudian yang ketiga, kita masuk kepada doktrin iblis. Dari mana asalnya iblis? Ada beberapa teori tentang iblis. Ada sejumlah teori tentang asal mula iblis. Bagi orang Kristen, setiap teori itu harus diuji berdasarkan terang Alkitab ya. Kemudian yang kedua ada roh orang jahat yang telah meninggal, itu iblis. Ini merupakan pandangan dari Philo, kemudian Josephus, kemudian dan beberapa penulis Kristen mula-mula dan Yunani kuno. Teori ini terbukti salah oleh karena kitab suci, karena orang jahat berada di atas setelah meninggal dalam Lukas 16 ayat 3.
Ada teori lagi menjelaskan bahwa roh-roh sebelum Adam dan keturunannya itu adalah asal mula iblis. Tetapi teori ini berdasarkan teori kesenjangan. Itu kesenjangan dalam Kejadian 1 ayat 1. Pemberontakan dan kejatuhan dari umat ciptaan yang semula antara Kejadian 1 ayat 1 dan 1 ayat 2 dan berakibat kekacauan. Ciptaan semula dan umat manusia yang jatuh sekarang menjadi roh iblis begitu. Tetapi problemnya adalah pandangan ini bergantung pada ciptaan umat manusia sebelum Kejadian 1 dan 2 dan tidak ada pengesahan dari Alkitab untuk pandangan ini. Roma 5 ayat 12 memperjelas bahwa melalui Adam, bukan orang sebelum Adam. Kemudian keturunan dari malaikat dan perempuan. Ada teori mengatakan asal mulanya dari keturunan dari malaikat dan perempuan. Kejadian 6 ayat 2, anak-anak Allah bersetubuh dengan anak-anak perempuan dan menghasilkan keturunan Nefilim. Nefilim itu iblis, begitu teorinya. Tapi masalahnya adalah mengambil bagi diri sendiri bukan suatu hubungan seksual itu. Jadi tidak ada indikasi Nefilim adalah iblis, melainkan pahlawan atau serdadu perang yang kejam. Begitu. Yang kelima, teori yang selanjutnya adalah jatuh, tetapi malaikat yang diikat. Jatuh, tetapi malaikat yang tidak diikat. Pandangan ini dipegang oleh Strong, Morgan, Gabelin, Unger. Teori ini mengajarkan bahwa Lucifer memberontak melawan Allah, ia jatuh dari tempatnya yang utama dan membawa serta sepasukan malaikat dari tingkatan yang lebih rendah. Lucifer sekarang disebut setan sebagai penguasa iblis, si jahat dan malaikatnya, naga dengan malaikatnya. Dua kelompok, satu iblis yang bebas dan aktif dalam dunia, yang kedua adalah malaikat yang diikat dalam kurungan. Itu adalah asal mulanya. Kalau kita melihat klasifikasi, jadi ada malaikat, kemudian ada malaikat yang jatuh, dan ada yang tidak jatuh. Malaikat yang jatuh, ada iblis yang dikurung, itu di neraka permanen, jurang sementara, tetapi ada iblis yang aktif. Itu menjelaskan asal mula. Jadi klasifikasi ini menolong kita untuk mengetahui asal mula dari iblis itu. Oke, bagaimana karakter iblis? Iblis itu adalah roh. Iblis itu adalah roh. Mereka adalah keberadaan yang disebut roh, yaitu yang tanpa tubuh daging. Jadi dia itu adalah roh. Kemudian iblis itu tidak menghadir. Jadi terbatas oleh ruang. Jadi dia hanya bisa berada di satu tempat dalam satu waktu. Contohnya ketika dia tinggal di dalam dua laki-laki di Gadara, pada waktu mereka diusir, mereka tinggal di babi. Jadi mereka hanya bisa berada di satu tempat dalam satu waktu. Dalam setiap kasus terbatas pada ruang. Jadi ruangnya itu terbatas, dia tidak menghadir ya. Tidak omnipresent. Kemudian iblis memiliki intelektual tetapi dia tidak mengetahui. Jadi dia bisa mengetahui identitas Yesus. Dia tahu nasib akhir mereka, tetapi mereka tidak mengetahui. Kalau dia mengetahui, nanti dia sama dengan Allah. Jadi hanya Allah yang mengetahui. Kemudian karakter iblis tidak maha kuasa. Ia berkuasa tetapi tidak maha kuasa. Iblis bisa mematahkan rantai. Dia bisa mematahkan rantai ketika karena didiami oleh iblis, maka laki-laki di Gerasa dapat mematahkan rantai laki-laki di Gerasa ya. Kemudian tidak bisa diikat. Kemudian dia bisa membuat iblis yang merasuki seorang anak laki-laki itu berusaha membuat anak itu bunuh diri dengan melemparkan dia ke api dan air. Dia juga membuat orang kerasukan menjadi bisu. Itu bisa dilakukan. Bahkan dia memperbudak seorang anak perempuan dengan kejam. Namun kuasa iblis terbatas. Mereka tidak dapat melakukan apa yang dikerjakan oleh Allah. Itu karakter iblis. Aktivitas iblis. Apa yang dilakukan iblis? Iblis itu menyebabkan penyakit. Contohnya,
Lukas 13:1. Perempuan sakit lumpuh disebabkan oleh iblis. Kemudian dia diikat selama 18 tahun. Memang kadangkala ada korelasi ya antara iblis dengan sakit, bisa saja. Tetapi harus hati-hati. Tidak selalu mungkin untuk mengidentifikasikan perbedaan, dan setiap orang yang berusaha mendiagnosa harus sangat hati-hati. Tidak serta-merta langsung mengkaitkan begitu ya. Penyakit yang disebabkan setan atau iblis hanya dapat terjadi atas izin Allah. Misalnya dalam kisah Ayub gitu, dalam Ayub 1 ayat 12 sampai 12, kemudian pasal 2 ayat 6 gitu. Iblis juga mempengaruhi pikiran. Contohnya setan itu sengaja menipu Hawa supaya berdosa. Jadi setan itu menyelewengkan kebenaran, mengubah pikiran Hawa tentang Allah, membutahkan pikiran, sehingga orang-orang itu dibutahkan ilah zaman, sehingga mereka tidak menerima Injil. Kemudian mempengaruhi pikiran orang percaya, menyesatkan orang. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita membawa pikiran, membawa proses pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dan begitu juga nasihat yang sama di dalam Filipi 4 ayat 6-8. Allah akan memelihara pikiran orang percaya yang menyerahkan setiap perkara kepadanya dalam doa dan memikirkan yang benar, mulia, adil, dan suci. Kemudian aktivitas yang lain yang keempat adalah iblis menipu bangsa-bangsa. Iblis pada akhirnya akan mengumpulkan bangsa-bangsa di dunia untuk memberontak kepada Kristus. Iblis menipu bangsa-bangsa dengan mengadakan tanda-tanda untuk mempengaruhi mereka dalam peperangan melawan Mesias yang akan datang kembali. Kerasukan iblis. Seringkali pertanyaan adalah apakah orang Kristen bisa kerasukan? Saya mengutip Charles Ryrie. Ryrie menjabarkan kerasukan iblis sebagai berikut. Iblis merasuki seseorang, mengontrol dan memengaruhi seseorang dengan tubuh dan atau pikiran yang tidak waras. Kerasukan iblis harus dibedakan dengan pengaruh iblis atau aktivitas iblis berkaitan dengan seseorang. Pekerjaan iblis yang disebut terakhir dari luar, kerasukan iblis itu dari dalam. Jadi kalau pekerjaan iblis itu dari luar, kalau kerasukan iblis itu dari dalam. Berdasarkan definisi ini, maka orang Kristen tidak dapat dirasuki iblis karena ia telah didiami oleh Roh Kudus. Namun, orang percaya dapat menjadi target dari aktivitas iblis dalam derajat tertentu sehingga ia dapat memperlihatkan seolah-olah ia dirasuk oleh iblis, kira-kira begitu. Tetapi kerasukan iblis itu ada fakta dirasuk iblis. Memang ada iblis yang luar biasa, aktivitas iblis yang luar biasa, dan kerasukan iblis selama perjalanan Kristus di dunia tanpa dilakukan lagi dengan tujuan melawan kemesiasannya. Jadi Injil berisi banyak catatan tentang iblis yang merasuk orang-orang, itu banyak sekali. Begitu juga Justin Martyr, Tertullian menyebut tentang dirasuk iblis, misal di Shepherd of Hermas, Gembala Hermas. Natur kerasukan iblis. Bukti kerasukan adalah perubahan dalam karakter moral dan disposisi spiritual. Iblis bicara melalui manusia yang secara langsung mengenali siapa Kristus. Dalam Markus 1 ayat 12, 23-24. Kekuatan fisik yang supranatural dan kemampuan untuk mematahkan rantai dan borgol seperti dalam kisah di Gerasa itu. Tetapi penghakiman terhadap para iblis. Melalui salib, kuasa iblis akan dikalahkan. Kristus akan mengalahkan setan dan iblis di kayu salib, dan mereka akan dipertontonkan. Sebagaimana seorang pemenang mempertontonkan orang-orang yang telah kalah perang. Jadi dalam Kolose pasal 2 ayat 15. Pada waktu Kristus kembali, iblis akan dilemparkan ke lautan api. Iblis diasosiasikan dengan penghakiman atas setan dan akan dilemparkan ke lautan api bersama setan.
Demikian prestasi saya terkait dengan angelologi. Tuhan Yesus memberkati.